Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini MPLS hari terakhir dan materi terakhir yaitu etika dan tata krama siswa. Tetapi meskipun yang terakhir, meski the last but not the least ya. Jadi nanti sampai akhir video tolong dilihat terus karena nanti di akhir ada door prize menarik buat kalian ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Diah Pravita Wardani, biasa dipanggil Bu Vita. Saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tapi nanti kalian bisa ketemu saya baru di kelas 11 dan 12. Materi hari ini yaitu etika dan tata krama siswa. Sebelum ke materi, saya ingin tahu selama ini kalian kan dalam kehidupan sehari-hari kira-kira sudah menerapkan tata krama dan etika belum? Nah, coba kalian pikir dulu, pilih satu apa ya tata krama atau etika apa yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong buka di Mentimeter www.menti.com, terus masukkan kode 992-18246. Masukkan di situ kira-kira tata krama atau kebiasaan etika apa yang sudah pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Satu saja. Buka www.menti.com dan gunakan kodenya 99218246. Saya ulangi lagi, tolong buka www.menti.com, kemudian gunakan kode 99218246. Selanjutnya, sebelum ke materi, kita harus mengetahui kenapa materi etika dan tata krama itu diberikan saat MPLS ini. Yang pertama tujuannya adalah agar peserta didik, yaitu kalian para peserta MPLS, mampu memahami makna etika dan tata krama dalam kehidupan dan lingkungan di sekolah. Jadi kalau kalian sudah paham, kalian akan tahu sebenarnya bedanya etika dan tata krama itu apa. Ada juga nanti ada etiket dan etika itu bedanya di mana. Apa saya sudah melakukan etika dan tata krama tersebut dalam kehidupan sehari-hari, itu nanti dengan mempelajari ini kalian akan tahu maknanya. Yang kedua, agar peserta didik mampu mengimplementasikan kehidupan yang beretika dan bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setelah materi ini diharapkan yaitu kalian semua peserta MPLS bisa melaksanakan tata krama dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Saya yakin semuanya di rumah juga sudah pasti melakukan hal-hal yang sesuai etika dan tata krama. Di sekolah yang sebelumnya di SMP pasti juga seperti itu. Nah, etika dan tata krama yang baik-baik ini tolong dipertahankan dan lebih diimplementasikan nanti ketika di SMK Ngerau. Yang terakhir adalah agar dapat membentuk jiwa dan karakter lulusan SMK Negeri Ngerau yang memiliki karakter beretika dan bertata krama. Ini penting ya. Jadi ini etika dan tata krama itu ketika nanti kalian sudah lulus, sudah bekerja, itu sangat penting karena akan menjadi fondasi bagi hubungan antar sesama teman rekan kerja. Kalau kalian sopan, kalian memiliki tata krama, kalian memiliki etika yang baik, pasti akan ditanya, wah itu lulusan mana ya? Nah, itu kebalikannya ketika kalian kurang sopan atau bahkan tidak sopan, etikanya tidak ada, tata krama tidak ada, ngomong dengan yang lebih tua atau lebih senior tidak bisa menghargai, itu pasti juga akan ditanya, iku lulusan dia. Nah seperti itu. Jadi saya harapkan kalau saya sebagai guru inginnya ketika lulusan-lulusan nanti itu memiliki karakter yang bagus. Nah salah satu karakter bagus itu parameternya adalah lulusan yang memiliki etika dan tata krama yang baik. Nah,
Lalu sebenarnya apa itu etika? Terus ada juga etiket. Etiket itu seperti apa? Nah, ini pengertian dari etika. Etika itu dari bahasa Prancis etiquette, adalah suatu kebiasaan yang baik yang diyakini oleh individu dan masyarakat untuk dalam seseorang mengambil tindakan atau keputusan. Jadi di sini adalah keyakinan dari seseorang atau individu dan masyarakat. Misalnya kita semua dan setiap individu atau masyarakat pasti meyakini jika seseorang itu harus berbuat sopan ke orang yang lebih tua. Seseorang itu harus berbuat lebih menolong atau berbuat baik ke orang yang lebih tua. Itu adalah etika. Nah, bedanya dengan etiket adalah etiket itu adalah sopan santun yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Contoh etiket adalah kalau dengan orang yang lebih tua kita bicara dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan. Misalnya kalau kita orang Jawa biasanya kita akan menggunakan bahasa Jawa kromos yang halus seperti itu. Jadi terlihat ya perbedaannya. Kalau etika itu keyakinan dari diri sendiri dan masyarakat, kalau etiket itu adalah sopan santun yang berhubungan dengan orang lain. Di sini titik poinnya. Contohnya tadi etikanya seseorang meyakini untuk kita agar kita berbuat sopan, agar kita berbuat baik dengan orang yang lebih tua, dengan etiket menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa Jawa krama yang halus ke orang yang lebih tua. Sekarang kita ke tata krama. Tata krama itu terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata itu adalah mengatur atau aturan dan krama itu adalah sopan santun. Makanya biasanya tata krama itu sering diartikan sebagai sopan santun. Tata krama merupakan aturan yang mengatur sopan santun seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jenisnya nanti sangat banyak sekali. Ada tata krama yang di rumah, ada tata krama yang di sekolah. Bahkan sekarang karena kita pandemi ini menggunakan sistem pembelajaran daring, itu nanti ada tata krama saat pembelajaran daring itu harus bagaimana. Ada video, bisa kalian lihat dulu ini. Tapi ada teksnya ya. Apa Bu telepon? Bu, enggak boleh jam pira. Nek mulai gase, ibu meh masak kesenenganmu. Wes to, aku lagi kerja, aja diganggu Bu. Isih sibuk aku. Alah Budi, nek ditelepon jawabe padha wae. Pak telepon sapa to Bu? Awan-awan. Iki meh takok Budi, mulai jam pira. Lah ngopo kok ditelepon ya ini iki ya waya jam kerja. Ya ibu iki gur tekne masak iki lho kesenengane nek mulai gase. Oh ya ngono tak. Weane wae nang iki Coba, Nan. tadi. Jadi Iya Pak, Budi masih ora? Ngomong ki wis tak weane balesane mung yo ngono kuwi. Alah Budi, anggar diatur kok ngono. Asik bingung ibu. Ya wes, ibu ning ngakon sik. Nek kan nang ndi? Tunggu ya, ya entek. Bu, piye? Kae mau ki lak si Budi koncone si Bayu to? Ketoke anake Bu Narti. Lah iya, wong bocah kok yo angkuh timen. Kandhe. Beda karo wong tuane grapiak. Rambung ganggu blas. Lah iya ngerti wong tuane pinggir dalan kok yo meneng bae yo. Rambung tekok. Lah iya ora gelem tekok. Lah iya, bocah soman saiki.
Bud, wis mulai ta? Bud, wis bali. Kene maem kene sik. Wis maem aku, Bu, karo kancaku mau. Wis aku arep padus, engko bayu arep rene. Nuwun. Nuwun. Monggo. Bayu, monggo. Nggih, Bu. Budine enten? Anak lagi adus. Ayo, tunggu sini. Oh, nggih. Ngenteni kene. Bud, enek Bayu ki, Bud. Salam ini yang Bayu pakai salam. Itu juga ada perbedaannya. Nggih, Bu. Wayu, wis Wayu. Burung lagi kowe ketemu Ibu. Bud, keke wis nang Bayu kana. Sampun, Bu. Matur suwun malah ngrepoti. Mbok kowe wae ta, Bu? Kowe ndak ngopo to, Bu? Anak kon wong tuwa kowe. Wis tak keke, penake ya yuk. Nggih, Bu. Bu. Aku wingi iki diceritake ibuku to. Jarene kowe wingi lewat ora aro-aro. Enek nyuci barang iki. Iya, lah memeng aku yo ndak ditakon-takoni. Wah, ya ora ngono kuwi. Kudune awake dhewe iki duwe unggah-ungguh, Bu. Ngerti dhewe ning drisane awake dhewe. Nah, itu tadi sekilas video yang judulnya unggah-ungguh. Nah, dari video itu coba saya ingin tahu menurut kalian satu contoh aja yang termasuk sikap yang tidak menunjukkan tata krama itu apa? Itu bisa kalian tulis juga di menti.com. Kodenya sama 99218246. Jadi dari video yang sudah kalian lihat tadi, coba sebutkan satu contoh sikap yang tidak menunjukkan tata krama. Bisa dibuka www.menti.com, terus gunakan kode 99218246. Nanti kalian tinggal nulis di situ. Saya ulangi, silakan dibuka www.menti.com, kemudian buka pakai kode 99218246. Kita lanjut ke bentuk tata krama saat di sekolah. Kalau video tadi menunjukkan tata krama dalam pergaulan atau lingkungan dengan keluarga dan masyarakat. Misalnya ketika masuk rumah harus mengucapkan salam, bagaimana cara berbicara dengan orang tua, kalau lewat di jalan itu harus bagaimana ketika ada orang lain, apalagi orang yang kita kenal dan lebih tua atau lebih sepuh, itu harus bagaimana. Itu tadi di video tersebut sudah diberi contoh. Nah, sekarang di sekolah, karena ini tata krama di sekolah, banyak sekali bentuk tata krama saat di sekolah. Misalnya yang pertama, memakai seragam dengan rapi dan lengkap, ya, ada lengkapnya dengan sesuai jadwal yang berlaku. Misalnya kalau pakai hari Jumat pakai pramuka, ya berarti harus pakai hasduknya juga. Kalau hari biasanya ada dasinya, ya dipakai dasinya. Ada bed namanya, lengkap, rapi. Artinya juga disetrika yang rapi, dipakai sesuai jadwalnya. Hari Senin harus pakai apa, bukan Senin dipakai buat hari Rabu seenaknya sendiri. Harus sesuai dengan aturan. Itu dipakai dengan rapi. Itu menunjukkan karakter kalau kamu mematuhi disiplin, mematuhi peraturan sekolah, juga kamu bertata krama saat menggunakan pakaian. Yang kedua, membungkukkan badan ketika berjalan di depan guru atau orang yang lebih tua. Jadi kalau jalan lewat ada gurunya, bukan malah melengos atau malah semakin kepalanya didongkakkan, tapi itu bungkuk. Kita orang Jawa juga diajari seperti itu, nyuwun sewu atau membungkukkan badan lah, seperti itu. Selanjutnya, berbahasa daerah atau Jawa halus terhadap guru atau orang yang lebih tua. Ini kalau memang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa kromo, bisa menggunakan bahasa Indonesia asalkan sopan, seperti itu, dengan nada yang sopan. Misalkan kalau masuk ke ruang guru mau meletakkan buku tugas, ketemu guru yang lain, jangan sampai bahasanya Bu ditaruh ning ngendi, seperti itu. Itu tidak menunjukkan sikap yang tata krama, tapi bisa kalian tanya, Bu
ditaruh datang pundi seperti itu, atau Bu ini bukunya ditaruh di mana. Kalau memang nggak bisa bahasa Jawa kromo, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi cara kita berkomunikasi itu akan menunjukkan gimana kita, seperti itu ya. Selanjutnya ketika di jalan, karena ini banyak daring ya, mungkin ketika di jalan ketemu gurunya, sapalah gurunya, Pak, Bu, Assalamualaikum atau monggo, seperti itu. Jangan malah ketemu malah diblayeri mungkin, atau mungkin pura-pura gak kenal atau melengos, seperti itu. Sapalah Bapak Ibu gurunya, itu tata krama. Terakhir, ini contoh saja, sebenarnya masih banyak. Terakhir adalah tata krama ketika kita bergaul dengan teman. Jadi kita bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan. Jangan karena merasa lebih cantik atau lebih pinter, pengennya mau konconan karo kuwi itu gak. Tapi berteman dengan semuanya, berbuat baik dengan semuanya. Itu contoh-contoh bentuk tata krama di sekolah. Masih banyak lagi ya tata krama di sekolah. Selanjutnya ada bentuk tata krama saat pembelajaran daring. Nah ini saat pembelajaran daring. Seperti yang kita ketahui, karena pandemi mulai Maret tahun 2020 atau tahun lalu, pembelajaran itu kebanyakan daring. Tatap muka itu terbatas juga. Kalau seperti kondisi sekarang PPKM ini akhirnya banyakkan daring, sehingga itu ada banyak sekali tata krama yang harus kalian perhatikan ketika saat pembelajaran daring, terutama saat chat atau mengirim pesan dengan Bapak Ibu guru nantinya. Misalnya yang pertama, mengirim pesan atau chat kepada guru itu tolong diawali dengan salam dan identitas diri. Jadi gurunya biar tahu ini kelas apa, namanya siapa. Apalagi kalau Bapak Ibu gurunya normatif, biasanya mengajar banyak kelas, kan tidak hafal. Jadi ucapkanlah salam. Assalamualaikum, saya namanya adalah misalnya Meli dari kelas 10 OTKP, seperti itu. Itu bisa kalian biasakan mulai dari sekarang. Jangan tiba-tiba WA, Bu ini lah kamu siapa, itu harus kalian perkenalkan dengan baik. Selanjutnya, mengirim pesan atau chat kepada guru pada saat jam kerja. Jadi jangan ngirim itu kadang jam, karena mungkin kalian masih mengerjakan tugas di malam hari atau malam hari masih on air, jadi kalian mengerjakan tugasnya malam, WA-nya atau chatnya itu malam-malam jam 1 malam. Kalau enggak, padahal Bapak Ibu guru itu waktunya adalah waktunya istirahat. Coba di WA saja besok paginya, karena kalau malam itu jelas mengganggu. Atau mungkin sudah WA malam-malam belum dibalas karena memang itu adalah waktu istirahat atau tidur, belum dibalas kamu malah WA terus, itu mengganggu namanya. Itu artinya tidak sopan. Jadi kalian harus tahu bedanya mana waktunya ini istirahat atau waktunya memang kalian harus mengirim tugas saat waktu pelajaran atau jam kerja. Selanjutnya adalah menjawab pesan atau chat guru ketika ditanya. Ini sering sekali ketika di grup atau mungkin ada yang ditanyakan tugasnya lewat chat pribadi, biasanya cuma dibaca seperti itu, tidak ada yang menjawab. Jadi gurunya itu entah sedang ngobrol sama siapa. Itu artinya kamu cuek dan tidak menghargai gurunya. Nah, jangan seperti itu. Kalau memang ada masalah, nanti ketika proses daring mungkin tidak punya kuota, sinyalnya susah karena rumahnya jauh atau pelosok, atau mungkin sedang sakit, ya izin saja. Atau kalau ditanya gurunya kenapa tidak mengumpulkan tugas, ya jawab apa adanya, saya sedang sakit Bu, saya tidak punya kuota Bu. Jangan ditanya malah kamu mungkin cuma mau baca nggak kamu balas, seperti itu artinya kamu menyepelekan, seperti itu tidak ada tata kramanya. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi via online atau chat ya, WhatsApp, dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, bahasa baik dan sopan kalian pasti sudah sudah masuk usia SMA, pasti tahu bahasa baik dan sopan seperti apa dan bagaimana. Menggunakan juga huruf yang kadang gini, ada yang
mungkin kelepasan hurufnya kapital semua seperti itu, caps lock-nya kelihatan kayak jebol gitu ya, caps lock semua seperti itu juga gak sopan kalau dibaca. Huruf kapital semua itu menunjukkan orang itu merintah atau marah. Lah, kalau kamu WA guru dengan huruf caps lock besar semua, apalagi pakai tanda seru banyak, itu artinya kamu sedang merintah gurumu atau mungkin kamu sedang marah. Itu diperhatikan, jangan jadi kebiasaan huruf besar yang digunakan bahasanya. Selanjutnya adalah setelah kita mempelajari tentang makna tata krama, bentuk dan contoh tata krama, sekarang manfaatnya apa ya? Yang pertama adalah jelas membentuk karakter yang baik dan positif. Karena dari tata krama, seseorang itu akan punya branding. Oh, itu loh, orangnya itu penuh tata krama. Oh, itu loh anaknya baik. Saya yakin kalau kamu penuh tata krama pasti ada branding positif, branding baik. Nggak mungkin orang yang punya tata krama di branding jelek itu. Pasti ada poin plusnya itu. Di dunia kerja, di dunia pergaulan dengan teman, di masyarakat itu pasti ada poin plusnya. Yang kedua adalah membuat seseorang merasa dihargai. Nah, ini jelas kalau kamu memperlakukan orang lain dengan penuh tata krama, apalagi orang yang lebih tua, lebih sepuh, itu pasti orang itu merasa dihargai. Kalau sudah merasa dihargai, hubungan itu akan berjalan, komunikasi berjalan dengan baik. Karena kalau seseorang merasa dihargai, dia akan balas dengan menghargai. Selanjutnya adalah menjaga kerukunan dan menghindari konflik. Itu jelas. Karena kalau seseorang merasa dihargai, komunikasi lancar, saya yakin tidak akan ada konflik, pasti rukun-rukun saja. Karena tidak ada yang merasa lebih baik, tidak ada yang merasa disepelekan, komunikasinya bagus, itu ya. Dan yang terakhir, karena hidupnya rukun, tidak ada konflik, maka itu melakukan sesuatu atau kegiatan itu semakin solid. Akhirnya prestasi meningkat karena kondisi semuanya mendukung, lingkungan mendukung. Jadi itu pentingnya kita melakukan tindakan selalu memperhatikan etika dan tata kramanya. Itu. Materi saya itu sampai sini. Tetapi karena saya tahu untuk MPLS tahun ini itu temanya ada reward ya, kalau ada yang berprestasi saya juga mau ada reward untuk masing-masing gugus. Tolong nanti ini bisa dijawab di grupnya masing-masing, siapa yang paling cepat itu nanti saya akan dapat hadiah, itu khusus dari saya. Kalau sudah ada hadiah dari sekolah, saya juga akan ngasih hadiah khusus. Yaitu pertanyaannya, menurutmu lebih penting mana? Etika atau profesionalisme? Menurutmu lebih penting mana, etika atau profesionalisme, dan alasannya apa? Jadi siapa yang paling cepat dengan alasan bagus, kirim ke grup WA gugusnya masing-masing. Nanti saya akan menghubungi pembimbing atau pendamping gugusnya dengan yang menyebutkan pilihannya dengan alasan yang paling tepat. Saya ulangi, menurutmu lebih penting mana, etika atau profesionalisme, dan alasannya kenapa? Itu dari saya. Jangan lupa slogan juga, saya punya slogan yaitu saya siswa SMK Ngrau, saya siswa yang beretika. Sekian dari saya, semoga kalian semua MPLS-nya lulus semua dan mulai Senin nanti sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga selalu sehat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.